Pernahkah kamu merasa harga dirimu diinjak-injak hingga tak bersisa oleh orang yang seharusnya menjadi keluargamu? Orang bilang, surga istri ada pada rida suami, dan rida suami ada pada ibunya. Tapi, bagaimana jika pengabdian tulus justru dibalas dengan sejuta hinaan? Ini adalah kisahku. Kisah yang mungkin akan membuatmu memeluk ibumu, atau sekadar menangisi nasib yang sama. Namaku Arini. Aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang sampai detik ini masih meninggalkan rasa sesak dan luka yang sangat dalam di dadaku. Ini bukan cerita fiksi belaka. Ini adalah kehidupanku sendiri 3 tahun yang lalu. Kisah saat harga diriku diinjak-injak hingga tidak bersisa oleh orang yang seharusnya menjadi keluargaku. Orang sering bilang, surga seorang istri ada pada rida suaminya, dan rida suami ada pada ibunya. Tapi, bagaimana jika pengabdian tulus justru dibalas dengan sejuta hinaan dan cacian? Itulah yang aku alami di sebuah rumah besar yang terletak di pusat kota Blitar, Jawa Timur, tidak jauh dari kawasan makam Bung Karno. Aku menikah dengan Mas Bisma 3 tahun lalu. Kami tinggal bersama ibu mertuaku yang bernama Ibu Lestari. Sejak awal pernikahan, aku sudah sadar dan tahu betul kalau Ibu Lestari tidak pernah menyukaiku. Alasannya sangat jelas dan dia tidak pernah berusaha menutupinya dariku. Aku berasal dari keluarga biasa. Sangat sederhana. Ayahku sudah meninggal dunia dan ibuku dulu hanya seorang penjual nasi pecel di pinggir jalan raya arah Wulingi. Latar belakangku berbeda jauh dengan Mas Bisma yang memiliki pekerjaan mapan sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan distributor besar di kota Malang. Aku ingat sekali perkataan tajam Ibu Lestari di hari pertama aku pindah ke rumah ini. Saat itu Mas Bisma sedang pergi ke depan untuk membeli makanan. Ibu Lestari mendekatiku, menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan berkata tegas, "Jangan pikir kamu bisa bersantai di rumah ini, Arini. Bisma itu anakku. Kesuksesannya adalah hasil jerih payahku menyekolahkannya. Kamu hanya menumpang hidup. Jadi tahu dirilah di mana tempatmu." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Kata tempatmu yang dia ucapkan benar-benar merendahkan diriku. Tapi aku memilih diam saja. Aku selalu menahan diriku karena aku sangat mencintai suamiku. Mas Bisma adalah pria yang sangat baik. Dia selalu berusaha bersikap adil. Tapi sayangnya dia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi saat dia tidak ada di rumah. Aku selalu menyembunyikan penderitaanku karena aku tidak ingin dia bertengkar dengan ibunya sendiri. Mas Bisma sering ditugaskan keluar kota berhari-hari. Perusahaannya memiliki banyak cabang dari Surabaya sampai Banyuwangi. Kalau Mas Bisma sedang ada di rumah, Ibu Lestari akan bersikap sangat manis. Dia akan tersenyum, menyuruhku makan bersama, dan bertingkah seolah-olah dia sangat menyayangiku. Tapi begitu mobil Mas Bisma keluar dari pagar rumah, sifat aslinya langsung keluar. Saat suamiku pergi, aku bukan lagi seorang istri atau menantu di rumah itu. Aku diperlakukan layaknya asisten rumah tangga yang tidak digaji sama sekali. Setiap hari, rutinitasku dimulai pukul 4 pagi. Rumah keluarga suamiku ini sangat besar. Ada 2 lantai, 5 kamar tidur, dan halaman yang sangat luas. Aku harus bangun sebelum subuh untuk membersihkan semuanya sendirian. Ibu Lestari tidak mau menyewa asisten rumah tangga karena dia bilang itu hanya membuang-buang uang Mas Bisma. Untuk apa bayar orang kalau di rumah ini ada orang yang menumpang makan gratis? Begitu kata Ibu Lestari setiap kali tetangga bertanya kenapa rumah sebesar ini dikerjakan sendirian. Tugas pertamaku setiap pagi adalah menyapu dan mengepel seluruh lantai. Lantai granit di rumah itu harus selalu mengkilap. Jika ada sedikit saja noda, Ibu Lestari akan menyuruhku mengulangi dari awal. Setelah mengepel, aku harus bergegas ke dapur untuk memasak sarapan. Ibu Lestari sangat pemilih soal makanan. Nasi harus benar-benar pulen, lauk harus segar dan dimasak pagi itu juga. Dia tidak mau memakan makanan sisa kemarin meskipun dipanaskan kembali.
Hari Kamis yang terik itu menjadi awal dari mimpi burukku yang paling nyata. Saat itu Mas Bisma sedang bertugas ke Surabaya selama 3 hari. Sejak subuh, perasaanku sudah tidak enak. Badanku terasa sangat berat dan kepalaku agak pusing. Tapi aku tahu aku tidak boleh mengeluh. Kalau aku mengeluh sakit, Ibu Lestari pasti akan marah dan menuduhku malas. Pagi itu, selain pekerjaan rutin, Ibu Lestari menyuruhku membersihkan gudang belakang. Gudang itu sudah berbulan-bulan tidak dibuka. Debunya sangat tebal, banyak sarang laba-laba, dan barang-barang bekas yang menumpuk. Arini, kamu jangan cuma diam saja. Gudang belakang itu kotor sekali. Cepat kamu bersihkan hari ini juga. Keluarkan semua kardus bekas, jemur kasur kapuk yang ada di dalam, dan pel lantainya sampai bersih. Aku mau gudang itu kosong besok pagi, perintah Ibu Lestari sambil duduk di sofa ruang tengah, menonton televisi sambil mengelus kucing Persia kesayangannya yang dia beri nama Manis. Baik, Bu, jawabku pelan. Aku segera menuju gudang. Saat membuka pintunya, debu langsung beterbangan membuatku batuk-batuk. Aku mulai mengangkat kardus-kardus berat itu satu persatu ke halaman samping. Mengingat aku belum sarapan sama sekali, perutku mulai perih. Tenagaku sebenarnya sudah hampir habis. Tapi aku terus memaksakan diri. Aku mencuci tumpukan baju, menjemur kasur kapuk yang sangat berat, lalu kembali ke gudang untuk menyapu dan mengepel lantai gudang. Pekerjaan membersihkan gudang itu memakan waktu berjam-jam. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Sesekali aku harus berhenti untuk mengatur napas karena kepalaku berdenyut hebat. Waktu terus berjalan hingga matahari kota Blitar siang itu semakin tinggi dan panas menyengat. Aku sangat haus, tapi setiap kali aku berniat ke dapur untuk mengambil air minum, suara panggilan Ibu Lestari selalu mendahuluiku. Arini, buatkan aku teh panas sekarang. Jangan terlalu manis. Jangan kurang manis. Pakaianku yang kamu setrika semalam juga tolong kamu susun di lemariku sekarang. Panggilnya keras dari ruang tengah. Aku mengusap keringat di dahi dan bergegas ke dapur. Aku merebus air, menakar teh dan gula dengan sangat hati-hati. Setelah teh siap, aku membawanya ke ruang tengah. Ibu Lestari bahkan tidak menatapku saat menerima cangkir teh itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada kucing kesayangannya. Terkadang aku merasa nasibku jauh lebih buruk dari kucing itu. Kucing itu dirawat, disayang, diberi makan tepat waktu. Sementara aku dibiarkan kelaparan dan kelelahan bekerja sendirian demi menebus tempat tinggalku. Setelah menyajikan teh, aku naik ke lantai 2 menuju kamar Ibu Lestari untuk menyusun pakaian di lemarinya. Badanku rasanya mau rontok saat menaiki tangga. Pusing di kepalaku semakin menjadi-jadi. Aku meremas perutku yang perih. Sejak bangun pukul 4 pagi, tidak ada satu butir nasi pun yang masuk ke perutku. Selesai mengurus lemari, aku kembali turun ke bawah. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Pekerjaan gudang sudah selesai. Semua baju sudah dijemur. Rumah sudah rapi dan bersih. Akhirnya aku bisa beristirahat sejenak. Niat utamaku saat itu adalah makan. Aku berjalan gontai menuju dapur. Pikiranku sudah membayangkan sepiring nasi putih hangat dengan sisa lauk ayam goreng yang aku masak tadi pagi. Aku sengaja memasak ayam goreng agak banyak agar bisa aku makan siang ini. Langkahku terasa sangat berat. Aku sangat lapar. Aku membuka tudung saji di atas meja makan. Namun, saat aku mengangkat tudung saji itu, meja makan benar-benar kosong. Mangkuk lauk sudah tidak ada. Aku berjalan ke arah penanak nasi. Saat aku membuka tutupnya, pemandangan di dalamnya membuat napasku tertahan. Panci nasi itu sudah dikerok habis. Benar-benar bersih. Bahkan kerak nasinya pun sudah tidak ada. Perasaan hampa tiba-tiba menyergap dadaku. Perutku melilit menahan lapar yang luar biasa. Air mataku mulai menggenang. Dengan sisa tenaga, aku berjalan pelan menyusuri lorong menuju ruang keluarga.
Aku melihat Ibu Lestari duduk dengan nyaman di sofa kesayangannya. Bau harum ayam goreng tercium dari arah meja kecil di depannya. Mataku tertuju pada sebuah mangkuk kecil di atas meja itu. Mangkuk itu berisi potongan ayam goreng buatanku, tapi Ibu Lestari sedang menyuapkannya dengan penuh kasih sayang ke mulut kucingnya. Dadaku bergemuruh hebat. Rasanya sangat sakit. Tanganku berpegangan pada sandaran kursi kayu karena kakiku sudah sangat lemas. "Ibu," panggilku dengan suara bergetar. Ibu Lestari tidak menoleh. Aku memberanikan diri bertanya lagi. "Ibu, maaf. Nasinya sudah habis ya? Lauk ayam goreng yang di dapur juga kemana ya? Bu, Arini mau makan." Barulah saat itu Ibu Lestari menoleh ke arahku. Tatapan matanya begitu sinis. "Ya sudah habis. Nasi yang tersisa sudah aku kasih ke kucing kampung yang lewat di depan rumah. Lauk ayamnya juga sudah aku potong-potong untuk manis. Kamu lihat sendiri kan?" Arini lelah sekali. "Bu, Arini belum makan dari pagi setelah membersihkan seluruh rumah dan gudang. Kenapa ibu membuang nasinya?" ucapku lirih. Air mataku akhirnya menetes. Ibu Lestari justru mendengus kasar lalu berdiri menghadapku. "Kalau lapar ya kamu masak sendiri. Kenapa kamu malah protes kepadaku? Kamu pikir kamu ratu di rumah ini? Kamu pikir tugasmu membersihkan gudang itu sebanding dengan uang yang dikeluarkan Bisma untuk memberi kamu tempat tinggal?" bentaknya tanpa belas kasihan. Tapi perut Arini sakit sekali. "Bu." Arini gemetar. "Arini cuma minta sisa makanan yang ada," balasku memohon. Namun perkataanku justru membuat amarah Ibu Lestari memuncak. Dia berjalan cepat ke rak sepatu dan mengambil mangkuk plastik berwarna biru. Itu adalah mangkuk makan bekas kucing kampung yang berisi sisa nasi bercampur kuah ikan kotor dan dikerubungi lalat. Ibu Lestari membawa mangkuk itu lalu melemparnya ke lantai tepat di depan kakiku. Nasi kotor dan berbau amis itu tumpah berserakan. "Makan itu," bentaknya keras. "Katanya kamu lapar. Itu masih ada nasi sisa. Makan sana. Toh, di mataku nilaimu tak lebih dari kucing peliharaanku. Tidak, kamu bahkan lebih hina dari anjing jalanan. Anjing saja kalau dikasih makan tahu cara balas budi. Sedangkan kamu cuma benalu." Setiap kata yang dia ucapkan menyambar dadaku bak petir. Rasa sakit di tenggorokanku mengalahkan rasa lapar di perutku. Kewarasanku seolah diuji hingga batas maksimal. Di titik ini, aku sadar sesuatu di dalam diriku telah patah hari itu. Aku menatap mangkuk plastik berwarna biru di lantai itu. Nasi sisa bercampur kuah amis ikan dan debu berserakan tepat di ujung jari kakiku. Beberapa lalat hijau langsung beterbangan dan hinggap di atas nasi kotor itu. Bau tidak sedap yang sangat menyengat menusuk hidungku, membuat perutku yang dari pagi sudah kosong melilit hebat dan terasa sangat mual. Aku mengangkat wajahku secara perlahan dan menatap mata Ibu Lestari. Wanita yang melahirkan suamiku itu berdiri tegak dengan dada membusung, menatapku dengan tatapan penuh rasa benci dan jijik. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di wajahnya. Padahal dia tahu aku belum makan sejak pagi hari dan aku baru saja selesai membersihkan seluruh bagian rumah besar ini sendirian. "Kenapa kamu diam saja? Cepat makan. Bukankah kamu bilang perutmu sangat lapar? Itu makanan yang sangat pantas untuk orang malas yang hanya tahu menumpang hidup dari uang anakku," ucap Ibu Lestari dengan nada suara yang sangat tinggi dan kasar. Aku tidak membalas perkataannya. Aku tidak berteriak marah kepadanya. Aku juga tidak mencoba melawan secara fisik. Aku sangat sadar, melawan atau membela diri hanya akan membuat masalah semakin panjang dan rumit, terutama saat Mas Bisma sedang tidak ada di rumah untuk menengahi kami. Tapi untuk kejadian kali ini, aku tidak menangis memohon belas kasihan seperti yang biasa aku lakukan pada hari-hari sebelumnya. Air mataku memang menetes dengan sendirinya, membasahi kedua pipiku tanpa bisa aku cegah, tetapi dadaku terasa sangat panas.
Rasa sakit yang menumpuk di tenggorokanku membuatku sama sekali tidak bisa mengeluarkan satu patah kata pun. Aku sadar sepenuhnya pada detik itu juga. Jika aku tetap bersikeras tinggal di dalam rumah ini, aku tidak hanya akan mati secara perlahan karena kelaparan, tetapi aku juga pasti akan kehilangan seluruh kewarasanku sebagai seorang manusia. Aku segera membalikan badan, meninggalkan Ibu Lestari yang masih terus mencaci makiku dengan kata-kata kasar yang merendahkan martabatku. Aku berjalan cepat dengan langkah kaki gontai menuju kamar tidurku yang berada di lantai 1. Sesampainya di dalam kamar, aku langsung membuka pintu lemari pakaian dari kayu jati yang berat. Tanganku bergetar sangat hebat. Napasku tersengal-sengal menahan tangis. Aku mengambil sebuah tas jinjing dari kain berukuran kecil berwarna hitam polos dari bagian bawah lemari. Aku hanya mengambil dan memasukkan 3 potong baju ganti yang sederhana dan 1 celana panjang. Aku sama sekali tidak mengambil baju-baju mahal dan perhiasan yang pernah dibelikan oleh Mas Bisma. Semua barang pemberian dari uang suamiku itu, aku tinggalkan tetap rapi di dalam lemari. Aku merasa diriku sudah tidak pantas dan tidak berhak membawa barang-barang mewah tersebut. Aku hanya membawa baju-baju murah yang aku beli sendiri dari uang hasil kerjaku sebelum aku resmi menikah dengan Mas Bisma 3 tahun yang lalu. Setelah selesai memasukkan pakaian ke dalam tas kain hitam itu, aku bergeser dan membuka laci meja rias di sudut kamar. Aku berniat untuk mengambil kartu tanda penduduk dan beberapa dokumen penting milik pribadiku sebagai bekal jika aku harus mencari pekerjaan baru di luar sana. Namun, saat tanganku yang gemetar menarik tumpukan dokumen itu secara terburu-buru, sebuah buku tabungan bank atas namaku dan selembar kertas kwitansi gadai ikut tertarik lalu jatuh ke atas permukaan kasur tempat tidurku. Kertas kwitansi gadai itu adalah bukti tertulis bahwa aku telah menggadaikan kalung emas asli peninggalan almarhumah ibuku 2 minggu yang lalu. Kalung emas itu adalah satu-satunya peninggalan dan barang paling berharga yang aku miliki di dunia ini. Almarhumah ibuku secara khusus memakaikan kalung itu ke leherku tepat sebelum beliau meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Tapi aku dengan sangat terpaksa harus menggadaikan kalung kesayanganku itu demi mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar dengan cepat untuk membeli obat penyakit jantung koroner Ibu Lestari yang harganya sangat mahal. Tanganku semakin gemetar dan berkeringat dingin. Kepalaku terasa berputar dan pandanganku sesekali menggelap. Karena aku terlalu terburu-buru dan merasa sangat panik saat mendengar suara langkah kaki Ibu Lestari yang berjalan lambat mendekat ke arah pintu kamar, aku hanya segera mengambil kartu tanda pendudukku dan langsung memasukkannya ke dalam tas. Fokusku terpecah. Aku benar-benar lupa untuk mengambil kembali buku tabungan bank dan kertas kwitansi gadai perhiasan itu. Kertas kwitansi penting dan buku tabungan itu tertinggal dalam keadaan terbuka begitu saja tepat di bagian tengah kasur tempat tidurku. Aku segera menggendong tas kecilku di pundak sebelah kanan lalu berjalan tergesa-gesa keluar dari dalam kamar. Ibu Lestari kebetulan sedang berdiri di ujung lorong rumah, menghalangi jalan keluarku. Mau pergi kemana kamu? Kamu mau kabur dan mengadu kepada Bisma? Silakan saja pergi. Anak kandungku pasti akan lebih percaya dan membela ibu kandungnya sendiri daripada membela perempuan sepertimu, kata Ibu Lestari sambil bersedekap dada menatapku remeh. Aku hanya menundukkan kepala. Aku tidak menjawab satu kata pun dan berjalan cepat melewatinya begitu saja menuju pintu utama. Aku membuka pintu depan rumah, melangkah keluar melewati teras depan, dan membuka pintu pagar besi rumah itu lebar-lebar. Pukul 2:30 siang hari, terik sinar matahari di kota Blitar sedang berada pada puncaknya. Cuaca sangat cerah namun terasa sangat membakar kulit. Aku melangkah pelan menyusuri pinggiran trotoar jalan raya utama. Aku benar-benar tidak tahu harus melangkah pergi ke arah mana. Aku belum memiliki tujuan yang pasti. Aku hanya mengikuti kemanapun langkah kakiku bergerak maju, untuk membawa diriku pergi sejauh mungkin menjauh dari rumah mewah yang dipenuhi oleh siksaan batin itu. Udara di luar ruangan terasa sangat panas dan pengap. Keringat mengucur semakin deras dari dahi, leher, dan punggungku, membasahi pakaian yang sedang aku kenakan.
Aku terus berjalan menyusuri trotoar melewati deretan bangunan pertokoan yang berjejer di sepanjang Jalan Sudanco Supriyadi. Suara mesin kendaraan bermotor dan klakson mobil yang berlalu lalang di jalan raya terasa sangat bising memekakkan telingaku. Perutku yang tadi terasa sangat perih karena menahan lapar, kini perlahan-lahan berubah menjadi rasa mual yang luar biasa kuat. Pandangan mataku juga beberapa kali menjadi kabur dan tidak fokus. Aku merasa tubuhku sangat ringan dan melayang, seolah-olah aku akan segera jatuh pingsan saat itu juga di pinggir jalan raya. Sepanjang perjalanan tanpa arah itu, pikiranku terus berputar tanpa henti. Ya Allah, kenapa ujian hidup dari ini terasa sangat berat untuk aku jalani? Aku selalu berusaha menjadi istri yang sangat patuh dan baik untuk suamiku, Mas Bisma. Aku juga selalu berusaha merawat dan melayani Ibu Lestari dengan mengerahkan seluruh tenaga yang aku miliki setiap harinya. Setiap malam hari, setelah Ibu Lestari masuk ke kamar dan tertidur pulas, aku secara diam-diam menyalakan lampu duduk berukuran kecil di sudut kamarku. Aku selalu menahan kantuk dan begadang sampai jam 3 pagi untuk bekerja mencari uang tambahan. Aku menerima pekerjaan sampingan membuat berbagai pesanan desain grafis dari beberapa klien yang aku dapatkan melalui internet. Selain itu, aku juga sering menerima pekerjaan menjahit pakaian wanita dari ibu-ibu tetangga yang rumahnya cukup jauh dari perumahan kami. Aku melakukan semua pekerjaan melelahkan itu semata-mata hanya untuk mengumpulkan uang rupiah demi rupiah. Seluruh uang hasil keringat kerjaku dari pagi hingga dini hari itu selalu habis aku gunakan untuk menebus berbagai macam obat-obatan penyakit jantung Ibu Lestari yang total harganya bisa mencapai angka jutaan rupiah setiap 1 minggunya. Mas Bisma sama sekali tidak pernah mengetahui tentang semua pekerjaan sampinganku ini. Dia juga tidak pernah mengetahui kalau perusahaan tempatnya bekerja di Surabaya sedang mengalami kerugian finansial yang sangat besar. Kondisi perusahaan itu membuat beberapa fasilitas bonus dan gaji bulanan Mas Bisma dipotong dalam jumlah yang cukup banyak oleh kantornya. Mas Bisma memang selalu rutin memberikan uang belanja bulanan kepadaku, tapi jumlah uang itu sama sekali tidak pernah cukup untuk menutupi total biaya pembelian obat ibunya. Ditambah lagi dengan gaya hidup ibunya yang selalu menuntut untuk disediakan masakan daging ayam atau sapi mahal setiap hari di meja makan. Selama ini aku selalu menutupi semua kekurangan biaya hidup itu sendirian, karena aku tidak mau membuat suamiku semakin pusing memikirkan masalah keuangan keluarga. Aku sangat menyayangi Mas Bisma dengan tulus. Namun, balasan yang baru saja aku terima dari ibunya siang ini benar-benar merusak perasaanku secara permanen. Bentuk mangkuk plastik berwarna biru yang berisi makanan sisa bercampur debu itu terus-menerus terbayang jelas di depan mataku setiap kali aku mengedipkan mata. Langkah kakiku yang semakin pelan dan lemas akhirnya membawaku tiba di sebuah fasilitas halte bus umum yang kondisinya cukup sepi di dekat area Taman Kebon Rojo, Kota Blitar. Aku langsung duduk bersandar di atas kursi besi halte yang panjang. Aku meletakkan tas kain hitamku di atas pangkuan lalu memeluk tas itu erat-erat di depan dadaku. Aku menatap kosong ke arah jalanan aspal yang berdebu. Banyak orang yang sedang berlalu lalang menggunakan sepeda motor dan mobil dengan tujuan mereka masing-masing, sementara aku hanya bisa duduk diam di tempat ini tanpa arah yang jelas untuk melanjutkan hidup. Aku memasukkan tangan ke dalam saku celana panjangku. Aku menemukan 2 lembar uang kertas pecahan Rp5.000 yang terlipat. Hanya Rp10.000. Jumlah uang ini bahkan sama sekali tidak cukup untuk membeli 1 lembar tiket bus antar kota menuju daerah Hulingi, tempat satu-satunya kerabat jauhku tinggal. Aku menyandarkan kepalaku ke salah satu tiang penyangga halte bus. Badanku terasa semakin lemas, tidak bertenaga. Aku memejamkan mata secara perlahan untuk mengurangi rasa pusing di kepala. Ingatanku tiba-tiba melayang jauh kembali kepada sosok almarhumah ibuku. Dulu, meskipun ibuku hanya bekerja keras sebagai seorang penjual nasi pecel keliling dan menetap di pinggir jalan, beliau tidak pernah satu kali pun membiarkan aku kelaparan. Ibuku selalu mendahulukan anak perempuannya. Beliau selalu menyisihkan lauk daging terbaik untuk aku makan.
Beliau rela hanya memakan nasi dengan garam asalkan anak perempuannya bisa makan kenyang dengan lauk yang enak. Perbedaan perlakuan yang sangat drastis antara ibu kandungku dan ibu mertuaku itu membuat aliran air mataku kembali mengalir deras. Aku sangat merindukan ibuku. Aku juga sangat merindukan rumah kecil kami yang dulu selalu terasa hangat dan penuh kasih sayang. Waktu terus berjalan tanpa bisa dihentikan. Posisi matahari mulai condong turun ke arah barat. Cahaya sore hari yang perlahan berubah warna menjadi kekuningan mulai menyinari area jalanan kota Blitar. Aku membuka mata dan melihat jam di layar telepon genggamku. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore tepat. Artinya, sudah ada hampir 2 jam penuh aku duduk sendirian di halte bus ini. Suasana di sekitar halte menjadi semakin sepi dari pejalan kaki. Rasa lapar yang sangat menyiksa di perutku perlahan sudah berubah menjadi rasa kebas yang aneh. Aku bahkan sudah tidak bisa merasakan rasa sakit lagi di area perutku. Satu hal yang tiba-tiba melintas cepat di dalam kepalaku adalah perihal jadwal rutin minum obat Ibu Lestari. Pukul 5 sore adalah waktu yang paling penting dan kritis bagi Ibu Lestari. Beliau diwajibkan oleh pihak dokter untuk meminum obat jantung utamanya tepat pada waktunya. Dokter spesialis jantung sudah berulang kali mewanti-wanti bahwa obat khusus itu tidak boleh terlewat 1 menit pun setiap harinya. Masalah besarnya adalah, Ibu Lestari selalu bergantung dan mengandalkan aku 100% untuk menyiapkan rangkaian obat itu. Beliau selalu beralasan sering lupa dengan nama-nama obatnya. Beberapa butir obat tersebut juga harus aku tumbuk dan aku haluskan terlebih dahulu, karena Ibu Lestari selalu kesulitan untuk menelan pil yang ukurannya cukup besar. Selama ini, aku yang selalu mengingat jadwal wajibnya, meracik obatnya, mengambilkan segelas air putih hangat, dan menunggu di sampingnya untuk memastikan semua obat itu benar-benar ditelan dengan sempurna. Apakah beliau akan ingat untuk meminum obatnya sendiri tanpa bantuan dari diriku? Aku bertanya-tanya di dalam hati. Tapi dengan sangat cepat aku segera menggelengkan kepala untuk menepis pikiran peduli itu. Untuk apa aku mengkhawatirkan kondisi kesehatan seseorang yang baru saja dengan kejam menyuruhku memakan sisa makanan kotor dari mangkuk kucing peliharaannya? Beliau pasti bisa mengurus dirinya sendiri dengan baik. Beliau bukan lagi anak kecil. Beliau bisa melakukan semuanya secara mandiri. Aku kembali menunduk dan menatap layar telepon genggamku yang lapisan kacanya sudah sedikit retak di bagian ujung. Tidak ada satupun notifikasi pesan singkat atau panggilan masuk dari nomor Mas Bisma. Seharusnya hari Kamis ini dia belum selesai bertugas dari kota Surabaya. Sesuai dengan jadwal rencananya, suamiku baru akan pulang ke rumah pada hari Sabtu lusa. Jadi, aku berasumsi di dalam kepalaku bahwa Ibu Lestari saat ini sedang bersantai sendirian di ruang keluarga rumah, mungkin sedang asyik menonton program televisi favoritnya bersama kucing kesayangannya tanpa pernah mempedulikan nasib dan keadaanku sama sekali di luar sini. Namun, tepat ketika pikiran tenang itu melintas di otakku, telepon genggam yang sedang aku genggam di tanganku tiba-tiba bergetar sangat hebat. Layar telepon itu menyala terang, menampilkan tulisan nama Mas Bisma di bagian tengah layar. Nomor kontak suamiku sedang memanggilku secara langsung. Aku mendadak terdiam membeku. Jantungku seketika berdebar dengan sangat kencang. Mengapa Mas Bisma secara tiba-tiba meneleponku di jam sibuk pekerjaan seperti ini? Apakah dia sudah mengetahui kabar dari ibunya kalau aku telah pergi meninggalkan rumah? Tanganku yang dingin merasa ragu-ragu untuk menekan tombol berwarna hijau untuk menerima panggilan itu. Panggilan suara yang pertama akhirnya berhenti. Aku hanya terdiam melihat layar telepon yang kembali menjadi gelap. Baru saja aku menarik napas panjang untuk menenangkan diri, telepon genggamku kembali bergetar kencang. Itu adalah panggilan masuk kedua dari nomor Mas Bisma. Aku masih tidak memiliki keberanian untuk mengangkat telepon tersebut. Aku merasa sangat ketakutan kalau Ibu Lestari sudah memutarbalikkan fakta kejadian dan mengadu cerita bohong yang menjelek-jelekan diriku kepada suamiku. Aku sangat takut mendengar suara Mas Bisma membentak dan marah besar kepadaku dari seberang telepon.
Karena aku mengabaikannya, panggilan masuk yang kedua itu pun akhirnya kembali terputus dengan sendirinya. Namun, saat panggilan masuk yang ketiga kembali muncul secara beruntun dan tanpa ada jeda waktu sama sekali, perasaanku berubah menjadi sangat tidak enak. Ini sama sekali bukan kebiasaan Mas Bisma. Suamiku bukanlah tipe orang pemaksa yang akan terus-menerus menelepon berkali-kali jika panggilan pertamanya tidak langsung dijawab olehku. Firasat di dalam dadaku dengan kuat mengatakan bahwa sedang ada sesuatu hal yang sangat tidak beres terjadi saat ini. Dengan sisa keberanian dan tangan yang masih terus bergetar, aku akhirnya menekan tombol hijau di layar dan mendekatkan telepon genggam itu ke telinga kananku. Belum sempat aku membuka mulut untuk mengucapkan satu kata salam, suara Mas Bisma dari seberang panggilan sana langsung terdengar sangat keras, terdengar sangat panik, dan penuh dengan tekanan yang tidak biasa. Nada suaranya terdengar serak dan putus-putus, seolah-olah dia sedang berlari terburu-buru atau sedang menahan tangis yang luar biasa hebat. Perkataan pertama yang keluar dari mulut suamiku pada detik itu benar-benar membuat aku sangat panik dan terkejut luar biasa. "Arini, kamu ada di mana sekarang? Cepat datang ke rumah sakit. Ibu pingsan dan kondisinya kritis." Suara Mas Bisma bergetar hebat di seberang telepon. Aku bisa mendengar suara isak tangis suamiku yang tertahan. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku terdiam selama beberapa detik. Tubuhku terasa kaku. "Mas Bisma, bukannya kamu seharusnya masih berada di Surabaya? Kenapa kamu sudah pulang? Dan ada apa dengan ibu?" Tanyaku dengan suara pelan dan bingung. Pekerjaanku di Surabaya selesai lebih cepat dari jadwal. Aku berniat memberikan kejutan untuk kamu dan ibu. Jadi aku langsung pulang ke Blitar siang ini. Tapi saat aku sampai di rumah dalam keadaan kosong. Aku melihat ibu sudah tergeletak tidak sadarkan diri di lantai ruang tengah. Wajahnya sangat pucat. Aku langsung membawanya ke rumah sakit. "Tolong kamu cepat datang ke sini, Arini. Ibu butuh kamu." Mas Bisma menjelaskan dengan nada bicara yang sangat cepat dan panik. Aku merasa kebingungan. Aku baru pergi meninggalkan rumah kurang dari 2 jam yang lalu. Saat aku pergi, Ibu Lestari masih berdiri tegak menghinaku dan menyuruhku memakan makanan sisa kucing. Bagaimana bisa dalam waktu 2 jam kondisinya langsung berubah menjadi kritis? Pikiranku teringat pada jadwal minum obat jantungnya. Obat itu harus diminum tepat pukul 5 sore. Karena aku pergi, tidak ada orang yang mengingatkan dan menyiapkan obat tersebut untuknya. Barangkali karena terkejut melihatku benar-benar pergi dari rumah, atau barangkali karena marah, detak jantungnya menjadi tidak stabil dan memicu serangan jantung mendadak. "Mas, aku sedang berada di halte bus dekat Taman Kebon Rojo. Aku tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar ojek atau taksi menuju ke sana," ucapku jujur. "Kamu naik ojek saja sekarang. Nanti aku yang akan membayar ongkosnya saat kamu sampai di sini. Aku sedang berada di depan ruang gawat darurat Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo. Cepatlah ke sini, Arini. Aku harap kamu segera datang," balas Mas Bisma. Panggilan telepon itu langsung terputus. Tanganku turun perlahan dari telinga. Perasaanku saat ini sangat campur aduk. Ada rasa marah, sakit hati, dan kecewa yang masih tersimpan di dadaku akibat hinaan dari Ibu Lestari siang tadi. Luka akibat kata-kata yang menyamakanku dengan anjing jalanan itu masih sangat membekas. Tapi di sisi lain, aku mendengar suamiku menangis ketakutan karena ibunya sedang kritis. Aku sangat mencintai Mas Bisma. Aku tidak tega membiarkan suamiku menghadapi situasi menakutkan itu sendirian. Aku akhirnya berdiri dari kursi halte. Kakiku masih terasa sedikit lemas karena aku belum makan apapun sejak pagi. Tapi aku memaksakan diriku untuk berjalan ke pangkalan ojek yang berada tidak jauh dari halte bus. Aku meminta seorang bapak tukang ojek untuk mengantarkanku ke rumah sakit daerah Mardi Waluyo Blitar. Bapak itu mengangguk dan memberikan helm kepadaku. Sepanjang perjalanan di atas sepeda motor,
Aku hanya bisa berdoa kepada Allah. Aku meminta kepada Allah agar memberikan jalan keluar terbaik untuk masalah berat yang sedang menimpa keluargaku saat ini. Jarak antara Taman Kebon Rojo dan rumah sakit tidak terlalu jauh. Dalam waktu kurang dari 15 menit, sepeda motor ojek yang aku tumpangi sudah tiba pelataran rumah sakit. Aku segera turun dan melihat Mas Bisma sudah berdiri menunggu di dekat pintu masuk lobi depan. Wajah suamiku terlihat sangat berantakan. Rambutnya acak-acakan, kemeja kerjanya terlihat kusut, dan matanya merah karena menangis. Mas Bisma segera mengeluarkan uang dari dompetnya dan membayar ongkos ojek tersebut. Setelah bapak tukang ojek itu pergi, Mas Bisma langsung menarik tanganku dan memeluk tubuhku dengan sangat erat. Tangisnya pecah seketika di pelukanku. Suara tangisnya terdengar sangat menyedihkan. Pria yang selama ini selalu terlihat tegar dan kuat itu kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Arini, ibu terkena serangan jantung yang sangat parah. Dokter bilang kondisi jantung ibu sudah sangat melemah. Saat ini ibu sedang dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan penanganan khusus. Ibu belum sadar, ucap Mas Bisma di sela-sela tangisannya. Aku mengusap punggung suamiku pelan. Sabar, Mas. Kita doakan yang terbaik untuk ibu. Mas Bisma melepaskan pelukannya secara perlahan. Dia menatap mataku dengan tatapan yang sangat dalam. Matanya meneliti wajahku yang pucat. Lalu pandangannya turun ke arah tas kain berwarna hitam yang aku pegang erat di depan perutku. Arini. Saat aku pulang ke rumah dan mencari dokumen medis ibu di kamar kita, aku melihat buku tabungan ban milikmu tergeletak terbuka di atas kasur. Aku juga melihat sebuah kertas kwitansi di sebelah buku tabungan itu, kata Mas Bisma pelan, namun nadanya terdengar sangat serius. Tubuhku langsung menegang. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku sama sekali tidak menyangka kalau Mas Bisma akan melihat barang-barang itu secepat ini. Aku memang sangat ceroboh karena meninggalkan barang penting itu di atas kasur akibat terburu-buru menghindar dari Ibu Lestari. Mas Bisma memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, lalu mengeluarkan kertas kwitansi yang sudah sedikit lecek. Dia membentangkan kertas itu di depanku. Itu adalah kwitansi bukti gadai perhiasan. Tolong jujur kepadaku, Arini. Jangan ada rahasia yang kamu tutupi dariku. Mengapa kamu menggadaikan kalung emas peninggalan almarhumah ibumu? Aku menundukkan kepala. Aku tidak berani menatap mata Mas Bisma. Air mataku berangsur menetes jatuh ke lantai rumah sakit. Aku sudah tidak bisa lagi menyimpan rahasia besar ini sendirian. Sudah saatnya suamiku mengetahui kebenaran yang selama ini aku tutupi rapat-rapat demi menjaga harga dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa melakukan itu. Aku butuh uang tunai yang sangat banyak dalam waktu cepat untuk membeli obat-obatan penyakit jantung ibu minggu lalu. Jawabku dengan suara bergetar. Mas Bisma terlihat sangat terkejut. Dahinya berkerut tidak percaya. Obat jantung ibu? Tapi aku selalu memberikan uang belanja bulanan kepadamu, Arini. Uang itu seharusnya lebih dari cukup untuk membeli obat ibu dan untuk kebutuhan makan kita sehari-hari. Apakah uang yang aku berikan kurang? Aku menggelengkan kepalaku pelan. Aku menghapus air mataku menggunakan punggung tangan. Mas, perusahaan tempat kamu bekerja di Surabaya sedang mengalami masalah keuangan kan? Kamu tidak perlu merahasiakan hal itu dariku. Aku membaca surat pemotongan gaji dan surat peringatan utang dari kantormu saat aku merapikan tas kerjamu bulan lalu. Uang belanja bulanan yang kamu berikan kepadaku sudah berkurang sangat banyak selama 6 bulan terakhir. Mas Bisma terdiam kaku. Bibirnya sedikit terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Dia tampak sangat terkejut karena aku mengetahui rahasia tentang pekerjaannya yang sedang hancur. Aku menarik napas panjang lalu melanjutkan perkataanku. Obat-obatan penyakit jantung ibu harganya sangat mahal. Mas, ibu juga selalu meminta dimasakkan daging sapi dan lauk mahal setiap hari.
Uang dari kamu sama sekali tidak cukup. Untuk menutupi seluruh kekurangan biaya itu, aku bekerja diam-diam. Setiap malam setelah kamu dan ibu tidur, aku mengerjakan pesanan desain dari internet sampai jam 3 pagi. Siang harinya saat ibu beristirahat, aku menjahit baju pesanan tetangga. Seluruh uang hasil kerjaku itu murni aku gunakan untuk membeli obat ibumu, Mas. Mata Mas Bisma membelalak lebar. Air matanya kembali menggenang dan jatuh membasahi pipinya. Dia terlihat sangat terpukul mendengar penjelasanku. 2 minggu lalu, tabunganku benar-benar habis, Mas. Klien desainku belum membayar. Sedangkan obat ibu sudah habis dan ibu harus segera meminumnya. Aku tidak memiliki pilihan lain selain menggadaikan satu-satunya perhiasan peninggalan ibuku untuk membeli obat ibumu. Aku tidak pernah menceritakan hal ini kepadamu karena aku tahu kamu sedang banyak beban di kantor. Aku tidak mau menambah beban pikiranmu, Mas Bisma, jelasku sambil terus menangis terseduh-seduh. Mas Bisma menutup wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Tubuhnya bergetar sangat hebat. Dia menangis sejadi-jadinya di lorong rumah sakit itu. Orang-orang yang lewat menatap kami dengan tatapan heran, tapi Mas Bisma sama sekali tidak peduli. Dia merasa sangat gagal sebagai seorang suami dan sangat bersalah kepadaku. Ya Allah, Arini, maafkan aku. Aku suami yang sangat buruk. Aku sama sekali tidak tahu kalau selama ini kamu bekerja siang dan malam demi ibuku. Aku pikir kamu diam di rumah saja dan beristirahat. Kenapa ibu tidak pernah bercerita kepadaku kalau kamu yang membelikan obatnya? Mas Bisma menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Ibu tidak tahu, Mas. Aku tidak pernah memberitahu ibu kalau uang itu dari hasil kerjaku dan dari hasil gadai kalung ibuku. Ibu selalu berpikir obat mahal dan makanan enak itu dibeli menggunakan uang gajimu. Ibu selalu membanggakan dirimu setiap hari, jawabku pelan. Mendengar kenyataan itu, Mas Bisma secara tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya dengan sangat kuat. Rahangnya mengeras. Dia menatap lurus ke arah mataku dengan ekspresi wajah yang berubah menjadi sangat tegang dan marah. Lalu, jika kamu selama ini yang membiayai dan merawat ibu siang dan malam, mengapa tadi siang aku melihat nasi sisa kotor di lantai ruang tengah kita? Kenapa kamu mengemasi bajumu dan berniat pergi jauh dari rumah? Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan ibuku siang ini saat aku tidak ada di rumah? Arini? Jawab dengan jujur kepadaku. Ketakutan terbesarku akhirnya datang. Suamiku berangsur mempertanyakan kejadian mengerikan siang tadi. Pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh Mas Bisma membuat seluruh tubuhku menegang. Aku menatap kedua bola mata suamiku yang saat ini sedang memerah dan dipenuhi oleh air mata. Dadaku terasa sangat sesak. Aku bingung harus memulai cerita ini dari mana. Aku sangat takut jika aku menceritakan kejadian yang sebenarnya. Mas Bisma akan semakin bersedih dan membenci ibu kandungnya sendiri. Tapi suamiku terus menatapku tajam, menunggu jawaban dariku. Dia memegang kedua bahuku dengan tangan yang gemetar. Jawab pertanyaanku, Arini. Jangan ada yang kamu sembunyikan lagi dariku. Apa yang ibuku lakukan kepadamu hari ini? Kenapa kamu mengemas pakaianmu? Dan kenapa ada nasi sisa berserakan di lantai ruang tengah rumah kita? Tuntut Mas Bisma dengan suara yang sedikit meninggi namun tetap tertahan karena kami sedang berada di lorong rumah sakit. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang aku miliki. Aku menghapus air mata di pipiku, lalu mulai menceritakan semuanya secara perlahan. Aku menceritakan bagaimana sejak subuh aku sudah mulai bekerja membersihkan seluruh area rumah. Aku menceritakan bagaimana ibunya menyuruhku membersihkan gudang belakang yang penuh dengan debu kotor, mengangkat kardus-kardus berat, dan menjemur kasur sendirian di bawah terik matahari siang. Aku jujur kepadanya bahwa sejak bangun tidur sampai pukul 2 siang, aku belum makan satu suap nasi pun. Aku sangat lapar dan kepalaku sangat pusing karena kelelahan.
Mas Bisma mendengarkan setiap perkataanku dengan wajah yang semakin pucat. Cengkeraman tangannya di bahuku perlahan mengendur. Lalu saat pekerjaanku selesai, aku pergi ke dapur untuk mengambil makan siang, Mas. Tapi saat aku membuka penanak nasi, isinya sudah kosong bersih. Nasi dan lauk ayam goreng yang aku masak pagi hari sudah habis. Aku berjalan ke ruang tengah untuk bertanya kepada ibumu. Aku bertanya dengan sangat sopan kemana perginya makanan itu karena aku sangat lapar dan ingin makan siang. Kataku dengan suara bergetar menahan tangis yang kembali datang. Aku menundukkan pandanganku. Tidak sanggup melihat wajah suamiku secara langsung saat aku menceritakan bagian paling menyakitkan dari kejadian hari ini. Ibumu bilang, nasinya sudah diberikan kepada kucing liar, dan ayam gorengnya diberikan kepada kucing peliharaannya. Aku memohon kepadanya, Mas. Aku bilang aku sangat lelah dan lapar. Tapi ibumu justru marah kepadaku. Dia mengambil mangkuk plastik bekas tempat makan kucing liar di depan rumah. Mangkuk itu berisi nasi sisa yang sudah kotor dan bau amis. Dia melempar mangkuk itu ke depan kakiku. Air mataku kembali menetes deras mengingat perlakuan itu. Mas Bisma terdiam kaku. Napasnya terdengar sangat berat. Ya Allah, Arini, ucapnya pelan. Ibumu menyuruhku memakan nasi kotor bekas kucing itu. Mas, ibumu berteriak kepadaku. Dia bilang, nilaiku tidak lebih dari sekadar kucing peliharaannya. Dia bahkan mengatakan aku ini jauh lebih hina daripada anjing jalanan. Katanya, anjing jalanan masih tahu cara berbalas budi jika diberi makan, sedangkan aku hanyalah benalu yang menumpang hidup dari uangmu. Karena itulah aku pergi. Mas, aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku mengemas pakaianku dan memutuskan untuk pergi sejauh mungkin dari rumahmu. Jelasku dengan suara terisak parah. Mendengar seluruh penjelasanku, Mas Bisma langsung jatuh berlutut di lantai lorong rumah sakit. Dia menutupi wajahnya menggunakan kedua tangannya, lalu menangis dan berteriak keras. Tangisannya menggema di lorong depan ruang ICU Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo. Beberapa perawat dan keluarga pasien lain yang lewat sampai menoleh ke arah kami. Tapi Mas Bisma benar-benar sudah tidak mempedulikan sekitarnya. Dia memukul-mukul lantai rumah sakit menggunakan tangan kanannya. Aku ini suami yang tidak berguna. Aku suami yang gagal. Ya Allah, ampuni aku. Aku membiarkan istriku diperlakukan dengan sangat kejam di dalam rumahku sendiri. Maafkan aku, Arini. Tolong maafkan suamimu yang bodoh ini, ratap Mas Bisma sambil terus menunduk di depan kakiku. Aku segera ikut duduk berlutut di lantai dan memeluk tubuh suamiku. Aku berusaha menghentikan tangannya yang terus memukul lantai. Aku menangis bersamanya. Meskipun hatiku sangat sakit karena perlakuan ibunya, aku sama sekali tidak bisa menyalahkan suamiku. Mas Bisma tidak tahu apa-apa tentang kejadian di dalam rumah selama ini. Dia selalu bekerja siang dan malam di Surabaya demi memenuhi kebutuhan kami. Dia juga menjadi korban dari kebohongan ibunya sendiri. Sudah, Mas, bangunlah. Aku sudah memaafkan kamu. Ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri seperti ini. Bujukku sambil menarik bahunya agar dia kembali berdiri. Setelah beberapa menit menangis di lantai, Mas Bisma akhirnya bersedia berdiri. Wajahnya terlihat sangat kacau dan penuh dengan penyesalan mendalam. Dia merangkul tubuhku dan menyandarkan kepalanya di bahuku. Kami berdua duduk di kursi panjang ruang tunggu di luar ruang ICU. Suasana di lorong itu terasa sangat dingin. Kami terdiam cukup lama, sibuk dengan pikiran dan kesedihan kami masing-masing. Di tengah situasi diam itu, aku kembali teringat pada keadaan Ibu Lestari. Mas Bisma, tadi kamu bercerita kamu menemukan ibu sudah pingsan di lantai ruang tengah saat kamu baru pulang. Apakah menurutmu ibu pingsan karena penyakit jantungnya tiba-tiba kambuh secara alami, atau ada kejadian lain? Tanyaku pelan. Mas Bisma mengusap wajahnya. Aku tidak tahu pasti, Arini. Saat aku tiba di rumah, pintu pagar depan dan pintu utama terbuka lebar.
Aku memanggil nama ibu berkali-kali tapi tidak ada jawaban. Aku langsung masuk dan melihat ibu sudah tergeletak di lantai dekat sofa ruang tengah. Di lantai sekitarnya memang ada nasi sisa yang berceceran seperti yang kamu ceritakan tadi. Napas ibu saat itu sudah sangat sesak dan matanya melihat ke atas. Dia memegang dadanya dengan sangat kuat. Aku sangat panik. Aku langsung menggendong tubuhnya masuk ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit ini. Kemungkinan besar ibu terkena serangan jantung akut karena terlalu marah kepadamu. Atau mungkin ibu terkejut saat menyadari kamu benar-benar pergi dari rumah. Jawab Mas Bisma menjelaskan urutan kejadiannya. Aku hanya mengangguk pelan. Tepat pada saat itu, pintu ruang ICU tiba-tiba terbuka dari dalam. Seorang dokter laki-laki yang mengenakan pakaian medis berjalan keluar. Wajah dokter itu terlihat sangat serius. Mas Bisma langsung berdiri dari kursi tunggu dan menghampiri dokter tersebut dengan langkah cepat. Aku mengikuti suamiku dari belakang. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Apakah ibu saya sudah sadar? Tanya Mas Bisma dengan nada suara yang sangat cemas. Dokter itu menarik napas pelan sebelum menjawab. Bapak Bisma, saya harus menyampaikan kondisi saat ini. Keadaan pasien sangat kritis. Serangan jantung yang dialami Ibu Lestari kali ini jauh lebih parah dari sebelumnya. Ada penyumbatan fatal di pembuluh darah utama menuju jantungnya. Kami sudah memberikan obat pengencer darah dan menstabilkan detak jantungnya. Namun respon dari tubuh pasien sangat lemah. Tubuh Mas Bisma sedikit mundur mendengar penjelasan dokter itu. Aku segera memegang lengannya untuk menopang tubuhnya agar tetap seimbang. Lalu apa tindakan medis selanjutnya yang harus kami lakukan? Dokter, tolong lakukan cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa ibu saya, ucap Mas Bisma memohon. Satu-satunya jalan medis adalah operasi besar untuk memasang ring atau melakukan operasi jantung secepatnya, jelas dokter tersebut. Namun, kendala utamanya saat ini adalah kondisi fisik Ibu Lestari terlalu lemah untuk menjalani operasi besar. Tekanan darahnya sangat rendah. Jika kami memaksakan operasi sekarang juga, risiko kegagalannya sangat tinggi. Saat ini, kami hanya bisa memantau kondisinya secara ketat di dalam ruang ICU. Kita harus menunggu sampai pasien sadar dan kondisi tubuhnya stabil. Selama 12 jam ke depan adalah masa penentuan bagi keselamatan pasien. Penjelasan dokter itu terdengar sangat memberatkan pikiran kami. Mas Bisma kembali meneteskan air mata. Dia mengangguk pelan, mengucapkan terima kasih kepada dokter tersebut. Setelah dokter pergi meninggalkan kami, Mas Bisma menatapku dengan wajah memohon. Arini, ibu sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Bisik Mas Bisma pelan. Meskipun ibu sudah berbuat jahat kepadamu, aku mohon, tolong temani aku di sini. Aku sangat butuh dukunganmu. Tolong jangan tinggalkan aku sendirian menghadapi masalah ini. Aku menatap mata suamiku. Rasa sakit di hatiku karena hinaan Ibu Lestari memang belum hilang. Bekas kata-kata kasarnya masih terekam jelas di ingatanku. Namun, melihat suamiku menangis meminta bantuan seperti ini, aku tidak tega untuk menolak. Aku mengangguk pelan, menyetujui permintaannya untuk tetap berada di rumah sakit menemaninya menunggu keadaan wanita yang baru saja mengusirku. Malam itu terasa sangat panjang. Waktu bergerak lambat. Kami berdua duduk berjaga di kursi tunggu depan ruang ICU tanpa tidur sama sekali. Perutku yang sejak pagi belum terisi makanan terus berbunyi. Tapi aku sama sekali sudah tidak ingin makan. Mas Bisma sempat menawarkan untuk membelikan makanan dari kantin rumah sakit. Tapi aku menolaknya. Aku hanya meminum air mineral botol yang ada di tanganku. Aku merenungkan semua kejadian ini. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam sejak Ibu Lestari menghinaku dan mengusirku dari rumah, wanita itu kini terbaring tidak berdaya di ranjang rumah sakit, bergantung sepenuhnya pada alat medis untuk tetap hidup dan bernapas. Malam yang sangat panjang akhirnya berganti menjadi pagi hari. Matahari mulai bersinar menerangi kota Blitar.
Cahaya terang masuk melalui celah kaca jendela di lorong rumah sakit daerah Mardi Waluyo. Aku dan suamiku, Mas Bisma, masih duduk di kursi panjang depan ruang ICU. Kami sama sekali tidak tidur semalaman. Mataku terasa sangat berat dan lelah, tetapi rasa khawatir mengalahkan rasa kantukku. Mas Bisma duduk menunduk di sebelahku. Wajahnya terlihat sangat pucat. Sekitar pukul 7 pagi, keheningan di lorong itu tiba-tiba berubah. Telepon genggam milik Mas Bisma berdering dengan sangat keras. Mas Bisma terkejut dan segera melihat layar teleponnya. Wajahnya berubah menjadi tegang. Dia menekan tombol hijau dan mendekatkan telepon itu ke telinganya. Karena suasana lorong sangat sepi, aku bisa mendengar secara jelas suara seorang laki-laki yang sedang membentak dengan kasar dari seberang telepon. Orang laki-laki itu menagih pembayaran utang pinjaman yang sudah terlambat selama 3 bulan. Orang itu juga mengancam akan mendatangi rumah kami jika Mas Bisma tidak segera membayar utangnya hari ini. Mas Bisma terus memohon dengan suara bergetar. Dia menjelaskan bahwa saat ini ibunya sedang kritis di rumah sakit, dan dia benar-benar sedang tidak memiliki uang. Namun penagih utang itu tidak mau mendengarkan alasannya dan langsung memutus panggilan telepon secara sepihak. Mas Bisma menurunkan tangannya. Dia menyandarkan kepalanya ke dinding rumah sakit lalu menangis. Utangku sudah sangat menumpuk. Arini, gajiku bulan ini dipotong habis oleh pihak kantor untuk menutupi kerugian cabang Surabaya. Sekarang penagih utang terus menekan hidupku. Aku sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar biaya administrasi rumah sakit ibu hari ini. Aku kepala keluarga yang gagal, ucap Mas Bisma kepadaku dengan nada suara putus asa. Aku merasa sangat kasihan melihat kondisi suamiku. Aku menggenggam tangan kanannya dengan erat. Kita pasti bisa melewati masalah ini. Mas, nanti aku akan mencoba menelepon teman lamaku di Ulingi untuk meminjam uang. Kamu harus tenang dan jangan menyerah. Tepat pada saat kami sedang membahas masalah keuangan, pintu ruang ICU terbuka. Seorang perawat perempuan berjalan keluar dan memanggil keluarga pasien bernama Ibu Lestari. Mas Bisma langsung berdiri dan berjalan cepat menghampiri perawat tersebut. Aku mengikuti langkah suamiku dari arah belakang. Bapak Bisma. Pasien atas nama Ibu Lestari baru saja sadar dari masa kritisnya. Kondisinya saat ini sudah sedikit lebih baik dibandingkan semalam. Meskipun denyut jantungnya masih terdeteksi sangat lemah. Pasien terus memanggil nama Bapak. Bapak dan istri diperbolehkan masuk ke dalam untuk menjenguk sekarang, tetapi tolong jangan berlama-lama dan jangan membuat pasien banyak berpikir, kata perawat itu memberikan arahan medis. Kami berdua mengangguk mengerti. Kami diminta memakai baju pelindung medis berwarna hijau dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam ruangan. Saat pintu ruang ICU terbuka lebar, hawa dingin langsung menyentuh kulitku. Ada banyak mesin medis yang menyala di dalam ruangan tertutup itu. Di salah satu ranjang pasien, aku melihat Ibu Lestari terbaring tidak berdaya. Hidungnya dipasangi selang oksigen, tangannya dipenuhi oleh jarum infus, dan ada kabel monitor pendeteksi detak jantung menempel di dadanya. Wajah ibu mertuaku terlihat sangat pucat. Kondisi fisiknya sangat berbeda dengan penampilannya yang garang dan sombong saat dia menghinaku kemarin siang. Mas Bisma berjalan mendekati pinggir ranjang ibunya. Air matanya kembali menetes melihat kondisi ibunya. Aku berdiri diam sekitar 2 meter di belakang punggung Mas Bisma. Aku belum berani mendekat karena aku khawatir kehadiranku justru akan membuat tekanan darahnya kembali menjadi tinggi. Mata Ibu Lestari secara perlahan terbuka saat dia mendengar langkah kaki mendekat. Dia menoleh ke arah suamiku. Bibirnya yang kering bergerak sangat pelan. Bisma, anakku, kamu sudah ada di sini. Suaranya terdengar sangat kecil dan serak. Mas Bisma mengangguk dan memegang telapak tangan ibunya. Iya, Bu. Bisma ada di sini menemanimu. Ibu harus tenang agar cepat sembuh. Ibu sedang dirawat di rumah sakit. Ibu Lestari memejamkan mata sejenak,
lalu membukanya kembali. Tatapannya terlihat memikirkan sesuatu. Biaya rumah sakit ini pasti mahal. Nak, obat jantung ibu juga sudah habis kemarin. Ibu belum meminum obat itu. Kamu harus segera membelinya di apotek depan. Uang gajimu bulan ini masih cukupkan untuk membeli obat ibu dan membayar tagihan rumah sakit ini. Mendengar pertanyaan dari ibunya, cengkeraman tangan Mas Bisma tiba-tiba terlepas. Suamiku menarik napas panjang. Wajahnya yang sedih kini berubah menjadi sangat tegang dan penuh dengan kemarahan. Mas Bisma berdiri tegak menatap langsung wajah ibunya. Uang gajiku. Ibu bertanya tentang uang gajiku. Ucap Mas Bisma dengan nada suara yang sedikit bergetar. Apakah selama ini ibu selalu berpikir bahwa obat-obatan mahal yang ibu minum setiap minggu itu dibeli menggunakan uang gajiku? Apakah ibu berpikir daging ayam dan makanan enak yang ibu minta setiap hari itu berasal dari hasil pekerjaanku? Ibu Lestari terlihat bingung mendengar pertanyaan balik dari anak kandungnya. Tentu saja, Bisma, kamu anak yang sukses bekerja di perusahaan. Kamu yang selalu membiayai hidup ibu di rumah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Mas Bisma menggelengkan kepalanya. Air matanya mengalir turun membasahi pipinya. Dia lalu memutar badan dan menarik tangan kananku dengan kuat. Mas Bisma memaksaku melangkah maju untuk berdiri tepat di samping ranjang tempat ibunya berbaring. Ibu Lestari terkejut saat melihat wajahku ada di depannya. Tatapan matanya masih menunjukkan rasa tidak suka, tetapi dia terlalu lemas untuk marah kepadaku. Ibu lihat perempuan yang berdiri di sini, kata Mas Bisma sambil menunjuk tepat ke arah wajahku. Ibu selalu menghinanya setiap hari. Ibu selalu menganggapnya sebagai orang miskin yang menumpang hidup di rumah kita. Tapi ibu wajib mengetahui kenyataan ini sekarang. Selama 6 bulan terakhir, perusahaanku sudah hancur. Gajiku selalu dipotong oleh pihak manajemen. Aku memiliki banyak utang di luar sana. Aku sama sekali tidak memiliki sisa uang untuk membelikan obat penyakit jantung ibu. Napas Ibu Lestari mulai terlihat cepat. Dia menatap Mas Bisma dengan ekspresi wajah terkejut dan tidak percaya. Lalu dari mana ibu mendapatkan semua obat mahal itu selama ini? Lanjut Mas Bisma dengan suara yang tegas. Arini yang membelinya, Bu. Istriku yang bekerja siang dan malam. Saat ibu tidur nyenyak di kamar, Arini bekerja membuat desain pesanan orang sampai jam 3 pagi. Saat ibu duduk santai di siang hari, Arini kelelahan menjahit pakaian pesanan tetangga kita. Semua uang hasil kerjanya itu dia gunakan khusus untuk menebus obat ibu. Dia mengorbankan kesehatannya sendiri untuk menyelamatkan nyawa ibu. Mata Ibu Lestari mulai memerah dan mengeluarkan air mata. Dia memandang wajahku lekat-lekat, tetapi aku hanya diam dan menundukkan kepala. Aku menolak menatap mata wanita yang kemarin menyuruhku memakan bekas makanan hewan peliharaan. Mas Bisma belum berhenti berbicara. Dia melanjutkan kenyataan yang paling menyakitkan. Dan ibu harus tahu hal ini juga. 2 minggu yang lalu uang tabungan istriku benar-benar habis. Karena dia takut penyakit jantung ibu kambuh jika obatnya habis, istriku mengambil keputusan berat. Dia diam-diam menggadaikan satu-satunya perhiasan emas peninggalan almarhumah ibu kandungnya, Bu. Arini menjual kalung peninggalan ibunya demi menyambung nyawa ibu mertua yang selalu membencinya. Kenyataan itu membuat Ibu Lestari sangat terkejut. Mesin pendeteksi detak jantung di sebelahnya berbunyi lebih cepat. Napas ibu mertuaku menjadi sangat sesak. Air matanya langsung keluar membasahi bantal rumah sakit. Dan balasan apa yang ibu berikan kepadanya setelah dia menyelamatkan nyawa ibu? Tanya Mas Bisma sambil menangis di dekat ranjang. Kemarin saat aku tidak ada di rumah, Arini bekerja membersihkan gudang sendirian dari pagi sampai kelaparan. Lalu ibu dengan sengaja membuang nasinya. Ibu menghinanya dan menyebutnya lebih rendah dari anjing jalanan. Ibu menyuruh perempuan yang sudah berkorban demi nyawa ibu ini untuk memakan sisa makanan kotor milik kucing. Kenapa ibu sangat kejam kepada istriku?
Ucapan Mas Bisma itu menghilangkan semua kesombongan di dalam diri Ibu Lestari. Rahasia besar yang selama ini aku simpan sendirian, akhirnya diketahui langsung oleh ibu mertuaku. Wanita tua itu langsung menangis dengan suara parau. Badannya bergetar di atas ranjang medis. Tangannya yang ditusuk oleh jarum infus berusaha bergerak naik untuk menyentuh lenganku, tetapi tenaganya sangat lemah dan tidak sampai. Arini, maafkan ibu. Ibu manusia yang jahat kepadamu, ucap Ibu Lestari terbata-bata sambil terus menangis menatapku. Aku berdiri kaku di samping ranjang medis itu. Mataku menatap lurus ke arah wajah Ibu Lestari yang sedang menangis tersedu-sedu. Mesin pendeteksi detak jantung di sebelahnya berbunyi semakin cepat seiring dengan napasnya yang semakin tidak beraturan. Wanita tua yang selama 3 tahun ini selalu bersikap sombong dan berkuasa penuh di dalam rumah mewah itu, kini terlihat sangat kecil dan tidak berdaya. Air matanya terus mengalir turun membasahi bantal rumah sakit berwarna putih. Tangannya yang dipenuhi oleh perban dan jarum infus terus berusaha bergerak untuk menggapai lenganku. Namun aku secara refleks langsung melangkah mundur 1 langkah untuk menghindari sentuhan tangannya. Arini, ibu mohon kepadamu. Maafkan ibu. Ibu benar-benar tidak tahu kalau selama ini kamu yang bekerja keras mencari uang untuk membeli semua obat ibu. Ibu pikir uang itu murni dari gaji Bisma. Ibu sangat menyesal. Arini, ibu memang manusia yang sangat jahat kepadamu. Hukum ibu sekarang, Arini. Tangis Ibu Lestari terdengar sangat memilukan. Suaranya sangat serak, bergetar, dan putus-putus. Mas Bisma yang berdiri di sebelahku juga ikut menangis. Suamiku menoleh dan menatapku dengan pandangan mata yang memohon. Dia berharap aku segera mengucapkan kata memaafkan untuk menenangkan hati ibunya yang sedang sakit parah dan didera penyesalan. Namun, bibirku terasa sangat kaku. Lidahku benar-benar keluh. Aku sama sekali tidak bisa memaksakan diriku untuk tersenyum manis dan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Rasa sakit di dadaku masih terlalu segar. Ibu, panggilku dengan nada suara yang sangat pelan namun tegas. Kenyataan bahwa aku yang mencari uang dan membeli obat-obatan itu bukanlah masalah utamanya di sini. Uang hasil kerjaku yang habis total atau kalung peninggalan ibuku yang terpaksa aku gadaikan, semua harta benda itu bisa aku cari lagi suatu hari nanti. Aku rela melakukan pengorbanan itu tanpa mengeluh karena aku sangat menghormati ibu sebagai orang tua dari suamiku. Aku ingin berbakti kepada keluarga ini. Aku menarik napas panjang. Tenggorokanku terasa sangat sesak saat ingatan tentang kejadian mengerikan kemarin siang kembali berputar jelas di dalam kepalaku. Tapi, luka yang paling besar yang ibu tinggalkan di dalam hatiku adalah perlakuan dan sikap ibu kepadaku. Saat aku kelaparan setelah membersihkan rumah dan gudang ibu sendirian, ibu dengan sengaja membuang nasiku. Ibu menyuruhku duduk di lantai dan memakan bekas makanan kucing peliharaan ibu. Ibu menunjuk tepat di depan wajahku dan mengatakan bahwa diriku ini jauh lebih hina daripada anjing jalanan. Kalimat itu sangat merendahkan martabatku sebagai manusia. Bu, apakah di mata ibu, hanya karena aku berasal dari keluarga miskin, maka aku pantas diperlakukan lebih rendah daripada hewan peliharaan ibu? Mendengar pertanyaanku yang langsung menunjuk pada kejadian menyakitkan itu, Ibu Lestari menangis semakin histeris. Dia menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tidak, Arini. Kamu anak yang sangat baik. Kamu menantu yang sangat berbakti. Ibu yang salah. Pikiran ibu selama ini sudah dibutakan oleh rasa kesombongan harta. Ibu pantas dihukum oleh Allah. Ibu pantas mati saja hari ini. Istighfar, Bu. Jangan berkata seperti itu. Ingat Allah. Ucap Mas Bisma sambil segera menahan kedua tangan ibunya yang mulai bergerak gelisah memukul-mukul pinggiran ranjang medis. Aku menatap wajah ibu mertuaku dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa dendam yang meledak-ledak ingin membalas perbuatannya. Tetapi rasa kecewa di dalam dadaku sudah terlanjur mengakar sangat dalam. Kepercayaanku kepadanya sudah hancur sepenuhnya.
Aku sudah memaafkan ibu sejak kemarin malam, kataku dengan suara datar dan dingin. Aku selalu memaafkan semua perkataan kasar ibu selama 3 tahun aku menumpang tinggal di rumah ibu. Allah Maha melihat semua pengorbananku. Tetapi untuk melupakan kejadian kemarin siang, aku rasa aku tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidupku. Bu, bayangan mangkuk plastik warna biru berisi nasi sisa yang berbau amis itu akan terus membekas di ingatanku sampai aku menutup mata. Kata-kataku yang jujur itu ternyata memberikan dampak kejut yang sangat besar pada kondisi fisik Ibu Lestari. Penyesalan yang sangat dalam, rasa malu yang menumpuk, dan rasa bersalah yang luar biasa besar membuat beban kerja jantungnya yang sudah sangat lemah menjadi semakin berat. Tiba-tiba, napas Ibu Lestari terdengar sangat sesak. Dia tersedak hebat. Dia memegang dada sebelah kirinya dengan tangan yang gemetar. Matanya melotot memandang ke arah langit-langit ruangan ICU. Bu, ibu kenapa? Tarik napas. Bu, teriak Mas Bisma sangat panik melihat kondisi ibunya. Suara mesin monitor detak jantung di sebelah ranjang tiba-tiba berubah secara drastis. Bunyi yang awalnya teratur kini berubah menjadi bunyi peringatan darurat yang sangat nyaring dan panjang. Garis grafik di layar monitor yang sebelumnya bergerak naik turun kini mulai berubah menjadi garis lurus yang bergerak lambat ke arah bawah. Aku sangat terkejut dan secara refleks langsung melangkah mundur merapat ke arah pintu keluar. Mas Bisma berteriak memanggil dokter dengan suara yang sangat keras dan putus asa. Beberapa detik kemudian, pintu ruang ICU didorong dengan paksa dari arah luar. 2 orang perawat dan 1 dokter laki-laki yang tadi berjaga berlari masuk ke dalam ruangan dengan membawa alat medis darurat. Bapak dan Ibu tolong segera keluar dari ruangan ini. Pasien mengalami henti jantung akibat syok emosional. Kami harus melakukan tindakan resusitasi medis sekarang juga. Tolong tunggu di luar. Perintah dokter itu dengan nada suara tinggi dan tegas kepada kami berdua. Mas Bisma tidak mau melepaskan tangan ibunya. Dia terus menangis memanggil ibunya yang sudah tidak sadarkan diri. Perawat laki-laki yang badannya cukup besar akhirnya terpaksa menarik lengan Mas Bisma secara paksa dan membawanya keluar dari ruangan bersamaku. Pintu ruang ICU langsung ditutup rapat dari dalam. Dari luar jendela kaca pintu, aku bisa melihat dokter menekan dada Ibu Lestari dengan kedua tangannya secara cepat dan berulang-ulang untuk memacu jantung ibu mertuaku agar kembali berdetak. Mas Bisma jatuh merosot dan duduk di lantai di depan pintu kaca itu. Dia mengacak-acak rambutnya dan menangis berteriak menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku. Kalau saja aku tidak menceritakan kenyataan tentang utang dan pengorbananmu kepada ibu hari ini, ibu pasti tidak akan mengalami serangan jantung yang kedua. Aku anak yang durhaka, Arini. Aku telah membunuh ibuku sendiri. Aku segera berjongkok di sebelahnya dan memeluk tubuh suamiku erat-erat. Kamu sama sekali tidak salah, Mas. Kamu hanya memberitahu kebenaran yang memang wajib ibu ketahui. Kita tidak mungkin bisa membohongi ibu terus-menerus tentang masalah keuangan kita. Sekarang kita hanya bisa pasrah dan berdoa memohon kepada Allah agar ibu bisa selamat melewati masa kritis ini. Kami menunggu di lorong rumah sakit itu dengan perasaan yang sangat tegang. Waktu terasa berjalan luar biasa lambat. Setiap detik yang berlalu terasa seperti sebuah ancaman mematikan. Di tengah kepanikan itu, telepon genggam Mas Bisma yang berada di dalam saku celananya kembali berbunyi. Suamiku tidak mau mengangkatnya. Dia membiarkan telepon itu berdering berkali-kali. Aku tahu pasti bahwa panggilan telepon itu berasal dari para penagih utang yang mengejar suamiku sejak pagi tadi. Mas Bisma, berikan teleponmu kepadaku sekarang. Biar aku yang berbicara dengan penagih utang itu, pintaku dengan suara pelan namun menuntut. Mas Bisma menggelengkan kepalanya yang sedang menunduk. Jangan, Arini. Orang itu sangat kasar bahasanya. Aku tidak mau kamu dimarahi dan dihina oleh mereka. Berikan kepadaku, Mas. Kamu sedang tidak fokus memikirkan hal lain sekarang.
paksaku sambil merogoh saku celananya dan mengambil telepon genggam itu dari tangannya. Aku berjalan beberapa langkah menjauh dari depan ruang ICU dan menerima panggilan tersebut. Benar saja, suara seorang laki-laki yang sangat marah langsung membentak dari seberang telepon. Orang itu mengancam akan menyita rumah dan mengeluarkan paksa semua barang yang ada di dalamnya hari ini, juga jika tagihan utang Mas Bisma tidak dibayar lunas. Aku mendengarkan semua cacian kotor dari orang itu dengan tenang. Setelah dia selesai marah-marah, aku membalasnya dengan suara yang sangat tegas dan berani. Bapak dengarkan saya baik-baik. Suami saya sama sekali tidak berniat melarikan diri dari kewajiban utangnya. Saat ini kami sedang berada di rumah sakit daerah Mardi Waluyo, Kota Blitar. Ibu mertua saya sedang dalam keadaan kritis akibat serangan jantung. Jika Bapak ingin menyita rumah mertua saya yang ada di pusat kota itu, silakan saja Bapak datang ke sana hari ini juga. Kunci pagarnya tidak kami gembok. Silakan ambil rumah itu dan bawa semua barang mewah yang ada di dalamnya. Kami sekeluarga sudah tidak mempedulikan harta benda itu lagi. Tetapi Bapak sama sekali tidak memiliki hak untuk menekan dan meneror suami saya yang sedang mengurus nyawa ibunya di rumah sakit. Jawabku tajam tanpa ada sedikit pun rasa takut. Orang penagih utang di seberang telepon itu tiba-tiba terdiam. Dia mungkin sama sekali tidak menyangka aku akan berani menjawab ancamannya dengan langsung menyerahkan alamat rumah besar itu untuk disita. Aku langsung mematikan panggilan telepon itu secara sepihak. Aku sudah tidak peduli dengan bangunan rumah mewah penuh kenangan buruk itu. Bagiku, rumah besar itu hanyalah penjara dan saksi bisu dari semua penderitaanku selama 3 tahun terakhir. Jika rumah itu harus dirampas oleh bank untuk membayar utang Mas Bisma, aku justru akan sangat bersyukur. Setidaknya, beban pikiran suamiku akan berkurang satu. Aku kembali berjalan pelan mendekati Mas Bisma yang masih terduduk lemas di lantai lorong. Aku mengembalikan telepon genggamnya. Pada saat yang bersamaan, pintu ruang ICU kembali terbuka. Dokter spesialis yang menangani Ibu Lestari berjalan keluar dengan langkah yang gontai. Wajah dokter itu dipenuhi oleh keringat. Dia melepas masker medisnya dan menatap Mas Bisma dengan ekspresi wajah yang sangat sulit untuk aku artikan. Dokter, bagaimana keadaan ibu saya? Jantung ibu saya sudah kembali berdetak dengan normal kan, dokter? Tanya Mas Bisma sambil langsung melompat berdiri menghadap dokter tersebut. Dokter itu menundukkan pandangannya sejenak. Bapak Bisma, kami dari tim medis sudah berupaya dan melakukan tindakan penyelamatan yang sangat maksimal. Kami sudah melakukan tindakan pacu jantung dan menyuntikkan obat pendorong detak jantung dengan dosis tertinggi yang bisa kami berikan. Jantungku berdegup sangat kencang mendengar awalan kalimat penjelasan medis dari dokter itu. Mas Bisma memegang pergelangan tangan kananku dengan sangat erat, hingga aku bisa merasakan jari-jarinya bergetar hebat. Tetapi, lanjut dokter itu dengan suara yang sengaja dipelankan. Kondisi penyumbatan pembuluh darah di jantung ibu Bapak sudah sangat parah. Jantung pasien sempat berhenti berdetak total selama 3 menit penuh sebelum akhirnya merespon kembali tindakan resusitasi kami. Dokter itu menarik napas panjang. Dia menatap lurus ke arah mata suamiku. Penjelasan dokter selanjutnya adalah vonis nyata yang menghantam kenyataan hidup keluarga kami. Detak jantung ibu Bapak saat ini berhasil kembali. Namun denyutnya luar biasa lemah dan bergantung sepenuhnya pada mesin pernapasan. Yang menjadi masalah paling fatal adalah, berhentinya kerja jantung selama 3 menit tadi membuat otak ibu Bapak sama sekali tidak mendapatkan pasokan oksigen. Kondisi medis ini memicu serangan stroke yang sangat parah di saraf otak utamanya. Mulai hari ini, Ibu Lestari dipastikan mengalami kelumpuhan total pada bagian sebelah kiri tubuhnya dan kemungkinan besar beliau tidak akan pernah bisa kembali berbicara dengan normal atau melakukan aktivitas sendiri seumur hidupnya. Mas Bisma terkejut bukan main. Kakinya mendadak kehilangan tenaga dan dia hampir terjatuh ke lantai jika aku tidak segera menopang lengan kirinya. Suamiku menangis tergugu meratapi nasib ibunya. Penjelasan medis itu menjadi bukti yang nyata.
bahwa ibunya yang selama ini selalu bertingkah sangat aktif, merasa paling berkuasa, dan sangat sombong menghina orang miskin, kini harus menghabiskan sisa hidupnya di atas kasur dengan kondisi fisik cacat dan lumpuh. Hukuman mutlak atas kesombongan ibu mertuaku datang dengan cara yang sangat menyakitkan. Mendengar penjelasan dokter spesialis di lorong rumah sakit daerah Mardi Waluyo hari itu benar-benar menjadi titik balik yang sangat besar dalam kehidupan pernikahan kami. Vonis kelumpuhan total pada separuh badan dan hilangnya kemampuan berbicara secara normal untuk Ibu Lestari, seakan menjadi sebuah palu godam yang menghancurkan seluruh kesombongan yang pernah ibu mertuaku miliki selama ini. Mas Bisma menangis sejadi-jadinya di pelukanku. Suamiku merasa sangat hancur karena ibunya yang selama ini hidup serba mewah, merasa paling berkuasa, dan sangat gemar merendahkan martabat orang miskin, kini harus menerima kenyataan pahit menjadi seseorang yang cacat secara fisik. Aku hanya bisa mengusap punggung Mas Bisma dan memintanya untuk terus berdoa kepada Allah memohon ampunan. Selama 2 minggu penuh Ibu Lestari harus dirawat secara intensif di ruang ICU dan kemudian dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Selama 2 minggu itu pula, kehidupan ekonomi keluarga kami benar-benar hancur berantakan dan mencapai titik yang paling rendah. Seperti yang sudah aku katakan kepada penagih utang di telepon hari itu, pihak bank dan pemberi pinjaman benar-benar datang untuk menyita paksa rumah besar milik keluarga Mas Bisma yang berada di Jalan Sudanco Supriyadi, Kota Blitar. Kami kehilangan tempat tinggal saat itu juga. Bukan hanya kehilangan rumah, mobil satu-satunya milik Mas Bisma juga terpaksa kami jual dengan harga yang sangat murah untuk melunasi tagihan biaya rumah sakit Ibu Lestari yang membengkak hingga puluhan juta rupiah. Mas Bisma benar-benar kehilangan seluruh harta benda hasil kerja kerasnya selama ini akibat kebangkrutan di kantor cabangnya. Ketika hari kepulangan Ibu Lestari dari rumah sakit akhirnya tiba, kami sudah tidak memiliki rumah mewah itu lagi untuk kembali pulang. Aku dan Mas Bisma menyewa sebuah rumah kontrakan berukuran sangat kecil dan sederhana di daerah Kecamatan Kanigoro, Kota Blitar. Rumah kontrakan itu hanya memiliki 2 kamar tidur sempit, 1 ruang tamu yang juga berfungsi sebagai ruang keluarga, dan sebuah dapur kecil yang menyatu langsung dengan kamar mandi. Tidak ada lagi lantai granit yang mengkilap, tidak ada lagi sofa kulit yang empuk, dan sama sekali tidak ada pendingin ruangan mewah di rumah ini. Udara di dalam rumah kontrakan itu terasa sangat panas dan pengap jika terik matahari siang hari tiba. Di kamar depan yang paling dekat dengan jendela kaca depan, kami meletakkan sebuah kasur busa tua yang kami beli dari sisa uang penjualan mobil. Di atas kasur busa tua itulah kini Ibu Lestari menghabiskan seluruh sisa hari dan hidupnya. Wanita tua yang dulu selalu memakai pakaian bagus dan menuntut dibelikan perhiasan mahal itu, kini hanya mengenakan pakaian daster kain biasa berharga murah. Kondisi fisik Ibu Lestari saat ini sangat memprihatinkan. Separuh badannya bagian kiri lumpuh total mati rasa dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Otot wajahnya sebelah kiri juga terlihat turun ke bawah. Beliau sama sekali tidak bisa berbicara dengan kalimat yang jelas. Jika beliau ingin meminta sesuatu makanan atau memanggil nama kami, beliau hanya bisa mengeluarkan suara erangan pelan dari tenggorokannya dan menggerakkan tangan kanannya dengan susah payah. Mas Bisma sudah memutuskan untuk berhenti bekerja secara total dari perusahaannya yang bangkrut di kota Surabaya. Suamiku sekarang bekerja sebagai tenaga staf administrasi biasa di sebuah gudang distributor bahan makanan pokok di kota Blitar. Gajinya sangat kecil, hanya cukup untuk membayar uang biaya sewa kontrakan bulanan kami dan membeli stok beras pokok. Untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk makan sehari-hari dan membeli rutin obat rawat jalan Ibu Lestari, aku kembali maju menjadi tulang punggung keluarga. Aku kembali menerima banyak pesanan jahitan pakaian dari ibu rumah tangga warga sekitar Kecamatan Kanigoro dan mengambil pekerjaan desain grafis yang harus aku kerjakan setiap malam menggunakan komputer tua milik Mas Bisma. Alhamdulillah, meskipun kondisi keuangan kami sangat terbatas, kami tidak pernah sampai kelaparan. Setiap pagi hari, rutinitas utamaku berubah total. Dulu aku bekerja keras memeras keringat untuk membersihkan rumah besar demi mendapatkan pujian yang tidak akan pernah datang. Sekarang,
Aku bekerja keras merawat wanita yang pernah menghinaku secara lisan dan fisik. Setiap pukul 6 pagi, aku berjalan masuk ke kamar Ibu Lestari membawa sebuah baskom plastik berisi air hangat dan handuk kecil bersih. Aku membersihkan kotoran di seluruh bagian tubuh ibu mertuaku itu dengan sangat hati-hati. Aku mengganti pakaian dasternya yang kotor, mengganti popok dewasanya karena beliau sudah lumpuh dan tidak bisa berjalan pergi ke kamar mandi sendiri. Lalu aku menyisir rambutnya yang kini mulai terlihat sangat banyak beruban. Saat aku mulai membasuh wajahnya menggunakan handuk hangat pagi itu, mata Ibu Lestari terus menatap wajahku lekat-lekat tanpa berkedip. Air matanya tiba-tiba menetes deras jatuh membasahi atas bantal. Tangan kanannya yang masih berfungsi dengan tenaga lemah dengan susah payah terangkat ke atas dada, mencoba meraih dan menyentuh punggung tanganku. Aku membiarkan jari tangannya menyentuh kulitku. Beliau menggenggam tanganku dengan usapan yang sangat pelan, lalu mengeluarkan suara erangan lirih sambil menangis terisak-isak. Aku tahu betul apa arti tangisan itu. Itu adalah tangisan rasa penyesalan yang tidak akan pernah ada akhirnya sampai kapanpun. Ironi di dalam kehidupan ini benar-benar terasa sangat nyata. Dulu beliau selalu menganggapku jauh lebih hina dan lebih rendah dari hewan peliharaannya. Beliau mengusirku tanpa rasa belas kasihan dan menyuruhku memakan bekas makanan sisa dari mangkuk hewan peliharaan. Tetapi pada hari ini, kucing Persia mahal kesayangannya itu sudah entah pergi berlari kemana setelah rumah besarnya disita paksa oleh pihak bank penyita. Dan satu-satunya manusia yang bersedia membersihkan kotorannya, memandikannya, dan mengurus kelangsungan hidupnya setiap hari, adalah menantu miskin yang dulu dia sebut sebagai manusia benalu penjilat harta. Pukul 7 pagi, aku selalu pergi ke area dapur untuk membuatkan bubur halus. Dokter spesialis jantung melarang Ibu Lestari memakan jenis makanan yang keras dan lauk pauk bersantan tebal. Aku rutin memasak bubur kaldu ayam kampung dengan tambahan irisan sayur wortel yang selalu aku haluskan sampai teksturnya benar-benar lembut. Aku menuangkan bubur ayam hangat itu ke dalam sebuah mangkuk kaca berwarna putih bersih yang biasa aku pakai. Aku mengambil sebuah sendok makan besi dan berjalan melangkah masuk kembali ke dalam kamar Ibu Lestari. Aku membantu mengangkat perlahan bagian atas tubuhnya dan menaruh 2 buah bantal kapuk tebal tepat di belakang punggungnya agar beliau bisa bersandar nyaman dalam posisi setengah duduk. Aku lalu duduk diam di atas kursi plastik kecil tepat di samping ujung kasurnya. Aku meniup bubur ayam hangat di mangkuk kaca itu sebentar, lalu menyuapkannya secara perlahan ke dalam mulut Ibu Lestari. Ibu mertuaku membuka mulutnya sedikit demi sedikit menahan sakit. Beliau mengunyah bubur halus itu dengan ritme yang sangat lambat. Setiap kali beliau berhasil menelan bubur makanan yang aku suapkan ke mulutnya, aliran air matanya selalu mengalir membasahi pipinya. Beliau menangis terisak memandang bentuk mangkuk putih bersih di tanganku, lalu memandang wajahku secara bergantian secara terus-menerus. Pikirannya pasti kembali mengingat bentuk mangkuk plastik warna biru yang berisi nasi basi penuh lalat di atas lantai pada waktu siang hari yang mengerikan itu. Namun aku sengaja memilih diam saja. Aku sama sekali tidak mengucapkan kata-kata sindiran atau sengaja mengingatkan beliau tentang peristiwa buruk itu. Aku membiarkan rasa bersalah yang teramat besar itu menyiksa batinnya sendiri. Aku terus menyuapkan bubur sehat itu sampai habis tak bersisa dari mangkuk kacaku. Aku memperlakukannya layaknya manusia, bukan memperlakukannya seperti hewan jalanan seperti yang beliau lakukan kepadaku dahulu. Sudah habis ya, Bu. Sekarang waktunya Ibu minum obat harian, ucapku dengan suara tenang dan datar tanpa menunjukkan emosi kebencian berlebihan. Aku mengambil beberapa butir pil obat medis dari atas laci meja kecil, lalu menumbuk pil tersebut sampai berubah menjadi serbuk halus menggunakan bagian belakang sendok. Aku mencampur serbuk obat medis itu dengan sedikit air putih matang di dalam gelas plastik, lalu meminumkannya dengan hati-hati ke mulut Ibu Lestari. Beliau menurut saja membuka mulut tanpa memberikan bentuk perlawanan sama sekali kepadaku. Setelah aku memastikan semua serbuk obatnya tertelan dengan masuk secara baik, aku mengambil selembar tisu bersih, lalu mengusap sisa tetesan air di area sudut bibir kirinya yang turun.
Aku kemudian secara perlahan menarik satu bantal dari belakang punggungnya dan membaringkan badan tuanya kembali beristirahat ke posisi tidur semula. Siang harinya, saat Mas Bisma pulang ke rumah kontrakan kami untuk waktu istirahat kerja makan siang, suamiku selalu berjalan masuk ke dalam kamar ibunya terlebih dahulu sebelum pergi makan. Mas Bisma duduk berlesehan di atas lantai sebelah kasur busa, memijat dengan pelan area kaki kanan ibunya yang masih bisa merasakan sensasi sentuhan manusia. Mas Bisma seringkali berbicara panjang lebar dengan suara lembut menceritakan banyak kejadian menarik di tempat kerjanya yang baru. Meskipun ibunya hanya bisa merespon cerita anaknya dengan gerakan anggukan kepala dan suara gumaman pelan di tenggorokan. Aku yang seringkali melihat dari ambang batas pintu kamar, melihat Mas Bisma mencium punggung tangan ibunya lalu meminta maaf dengan tulus karena Mas Bisma belum bisa membawa ibunya pergi berobat ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk mendapatkan terapi saraf otot yang harganya mahal. Ibu harus selalu bersabar ya. Nanti kalau sisa tabungan gaji Bisma dan tabungan jahitan dari istri Bisma sudah terkumpul lumayan banyak, Bisma berjanji kita akan segera membawa ibu pergi ikut terapi kesehatan di rumah sakit besar kota Malang. Bisma yakin ibu pasti bisa bicara dan mengobrol dengan lancar lagi, kata Mas Bisma membesarkan semangat hati ibunya siang itu. Mendengar ucapan harapan dari anak kandungnya, Ibu Lestari justru menggelengkan kepalanya pelan menolak. Pandangan mata ibu mertuaku langsung bergeser tertuju ke arah tubuhku yang kebetulan sedang berdiri diam di dekat area pintu kamar. Beliau menggerakkan tangan kanannya melambai pelan memanggilku untuk berjalan mendekat. Aku melangkah pelan ragu-ragu masuk ke dalam ruangan kamar lalu berdiri tegak tepat di sebelah bahu Mas Bisma. Ibu Lestari meraih dan menggenggam tangan kiri Mas Bisma, lalu meraba perlahan dan menarik tangan kananku juga. Beliau menyatukan tangan kami berdua secara erat di atas area dadanya. Air mata wanita tua cacat itu kembali tumpah membasahi lekukan wajahnya. Beliau menatap wajah anak lelakinya lekat-lekat dalam diam, lalu beralih menatap wajahku dengan tatapan mata yang sangat memohon ampunan dariku. Meskipun mulut cacatnya sudah tidak bisa lagi mengucapkan barisan kata-kata dengan suara yang jelas, aku dan suamiku Mas Bisma sangat paham dengan maksud bahasa tubuh dan sorot matanya yang redup. Ibu Lestari meminta dengan tulus agar kami berdua untuk selalu berlapang dada dan tetap bersatu mengarungi kehidupan yang keras ini. Beliau sangat menyadari wujud kesalahannya yang dulu hampir saja membuat jalinan rumah tangga kami hancur berantakan karena kebodohannya. Beliau tahu secara sadar bahwa saat ini masa depan hidupnya sangat bergantung sepenuhnya pada rasa belas kasihan dan kebaikan hatiku untuk tetap bersedia bertahan tinggal bersamanya dan merawat fisiknya setiap hari. Aku menarik napas panjang untuk melegakan dadaku. Aku menatap secara langsung mata ibu mertuaku yang dulu selalu memancarkan aura kesombongan dan kebencian tingkat tinggi setiap kali memandangku. Sekarang, bentuk mata itu hanya mampu menyisakan rasa ketakutan luar biasa akan risiko ditinggalkan dan rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa ditebus menggunakan nominal uang kertas berapapun jumlahnya. Perasaanku saat ini sangat aneh bercampur aduk. Aku sama sekali tidak merasa bahagia atau berniat merayakan kemenanganku saat melihat wanita ini menderita fisik terbaring seperti ini. Tetapi aku juga tidak bisa membohongi nurani diriku sendiri bahwa lukaku akibat hinaannya belum sembuh total secara menyeluruh. Aku sudah memaafkan semua bentuk perbuatan buruknya di masa lalu, tetapi aku berjanji tidak akan pernah bisa melupakan setiap ucapan kasarnya di dalam kepalaku. Aku membungkukkan badan untuk memperbaiki posisi selimut tipis yang menutupi bagian kaki kaku Ibu Lestari. Aku menatapnya dalam-dalam dengan pandangan serius. Ibu tidak perlu memikirkan masa lalu lagi sampai menjadi stres pikiran. Arini sudah berjanji tidak akan pernah membalas perbuatan buruk yang ibu lakukan di masa lalu kepada keluarga ini. Arini bersumpah akan terus merawat ibu dengan baik setiap harinya di rumah kontrakan kecil kita ini. Tapi tolong ingat satu hal penting ini baik-baik, Bu. Ibu harus ingat seumur hidup ibu, bahwa manusia biasa yang sama sekali tidak memiliki harta benda kemewahan dan manusia miskin seperti Arini juga dianugerahi harga diri oleh Allah yang mutlak tidak pantas diinjak-injak dengan hina oleh siapapun di dunia ini. Mendengar kata-kataku yang menusuk ulu hatinya secara langsung,
Ibu Lestari hanya mampu memejamkan mata rapat-rapat menahan rasa malunya. Suara tangisnya terdengar semakin menyayat hati menggema di dalam kamar sempit yang panas pengap itu. Hukum tabur tuai benar-benar nyata terjadi di depan mataku hari ini. Apa yang kamu tanam hari ini menggunakan lisanmu, maka itulah yang akan kamu tuai esok hari dalam hidupmu. Kesombongan, harta kekayaan dan kejahatan lisan hanya akan membawa jalan petaka penderitaan besar bagi diri sendiri di masa depan. Sekarang, Ibu Lestari harus menjalani sisa umurnya tanpa daya di atas lembar kasur tua yang usang, dalam balutan kesunyian, dengan fisik tubuh yang hancur tidak sempurna, ditemani secara abadi oleh rasa penyesalan mendalam yang akan terus menghantuinya tanpa henti setiap kali aku menyuapkan sesendok makanan bersih ke dalam mulut cacatnya.